Selamat datang dalam perjalanan kami menjelajahi salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia, tahun 1933 hingga 1942. Era ini ditandai oleh semangat pembaruan ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonial, muncullah gerakan sastra yang mengusung ide-ide kebebasan dan nasionalisme. Pada tahun 1933, majalah Pujangga Baru didirikan oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Majalah ini menjadi wadah bagi para penulis muda untuk mengekspresikan pemikiran mereka tentang kebudayaan dan identitas bangsa. Pujangga Baru tidak hanya sekedar media, tetapi juga sebuah gerakan yang merombak wajah sastra Indonesia, menolak tradisi lama dan membawa nuansa baru yang lebih segar dan berani. Periode 1933 hingga 1942 adalah masa keemasan bagi sastra Indonesia, ditandai dengan munculnya para penulis yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki visi besar untuk masa depan bangsa. Mari kita kenali lebih dekat beberapa tokoh utama yang menjadi pilar gerakan sastra Pujangga Baru. Yang pertama yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana, seorang penulis dan pemikir visioner, adalah salah satu pendiri majalah Pujangga Baru. Lahir di Natal, Sumatera Utara pada tahun 1908, ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong modernisasi dan kebebasan berpikir dalam sastra Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah Layar Terkembang, menggambarkan perjuangan perempuan dalam mencapai kemerdekaan pribadi dan pendidikan. Takdir percaya bahwa sastra harus mencerminkan dinamika sosial dan memacu kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu Armin Pane. Armin Pane lahir pada tahun 1908 di Muara Sipongi, Sumatera Utara, adalah seorang penulis yang karyanya selalu menggali kedalaman psikologis karakter-karakternya. Novel terkenalnya yaitu Belenggu mengisahkan konflik batin seorang dokter yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, mencerminkan perjuangan individu melawan norma-norma sosial. Armin juga berperan penting dalam mendirikan Pujangga Baru, menjadikannya sebagai platform bagi para penulis muda. Yang ketiga yaitu Amir Hamzah. Amir Hamzah dikenal sebagai raja penyair Pujangga Baru, lahir pada tahun 1911 di Tanjung Pura, Sumatera Utara. Puisi-puisinya penuh dengan perasaan cinta dan kerinduan yang mendalam, seringkali dipengaruhi oleh tradisi Melayu dan Islam. Kumpulan puisinya, Nyanyi Sunyi, dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang paling berpengaruh. Amir Hamzah menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan jiwa dan budaya bangsa. Para tokoh ini dengan pemikiran dan karya-karya mereka tidak hanya membentuk wajah sastra Indonesia, tetapi juga mengilhami semangat kebangsaan dan kebebasan yang terus dikenang hingga hari ini. Mereka adalah pionir yang membawa sastra Indonesia ke panggung dunia, menunjukkan bahwa dalam kata-kata terdapat kekuatan untuk merubah nasib bangsa. Pada periode 1933 sampai 1942, Indonesia mengalami masa kebangkitan sastra yang penuh dengan karya-karya monumental. 3 karya sastra yang paling berpengaruh pada zaman tersebut yaitu Belenggu, karya Armin Pane, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka, dan puisi-puisi Amir Hamzah. Yang pertama yaitu Belenggu, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1940, ditulis oleh Armin Pane. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Belenggu mengangkat tema kompleks tentang pergolakan batin dan konflik psikologis yang dialami oleh tokoh utamanya, yaitu Sukartono, seorang dokter yang terjebak dalam hubungan yang penuh dilema antara istrinya Sumartini dan kekasihnya Rohaya. Karya yang kedua yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diterbitkan pada tahun 1938, yang mana karya fenomenal dari Haji Abdul Malik Karim Amruwah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel ini bercerita tentang kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan adat istiadat yang ketat. Kisah ini berujung pada tragedi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang membawa perubahan besar dalam kehidupan tokoh-tokohnya. Karya yang kedua merupakan puisi-puisi dari Amir Hamzah. Amir Hamzah dikenal sebagai raja penyair Pujangga Baru yang menghasilkan banyak puisi yang memukau selama periode ini. Kumpulan puisinya seperti Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu, yang mana cerminan dari keindahan dan kedalaman emosi yang luar biasa. Puisi-puisi Amir Hamzah seringkali berisi renungan mendalam tentang cinta, kehidupan, dan pencarian jati diri. Dalam puisinya, Amir Hamzah memadukan unsur-unsur tradisional dengan gaya modern, menciptakan karya yang penuh dengan keindahan bahasa dan makna. Gaya penulisan Amir Hamzah yang rilis dan penuh simbolisme memberikan kedalaman emosional yang kuat dalam setiap puisinya. Tema-tema yang diangkatnya sangat relevan dengan kehidupan manusia secara universal, yakni menjadikan puisinya abadi sepanjang masa.
Pengaruh sastra terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh adalah puisi Taufik yang mampu mengadu-adu perasaan pembaca dan larut dalam suasana kepedihan masa perjuangan. Puisi-puisi seperti itu memperlihatkan bagaimana sastra Indonesia dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Selain itu, pengaruh sastra juga dapat dilihat dalam karya-karya sastra yang mengangkat berbagai persoalan sosial, politik, dan kekuasaan. Contoh lain adalah karya sastra yang menggambarkan nasib seorang ibu yang terpaksa menjadi peminta-minta seperti dalam sajak Sebelum Suatu Elegi. Karya-karya seperti ini memperlihatkan bagaimana sastra Indonesia dapat menjadi alat yang efektif dalam mengkritik dan mengubah status sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia telah mewarnai kesusastraan dunia dan memiliki potensi untuk terus meningkatkan pengaruhnya dalam masa depan. Pada periode 1933 sampai 1942, Indonesia mengalami masa kebangkitan sastra yang sangat signifikan. Salah satu faktor pentingnya dalam perjuangan ini adalah peran majalah dan media Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru menjadi tempat publikasi bagi karya-karya sastra yang inovatif dan mendalam. Di sini penulis-penulis muda mendapatkan ruang untuk mengekspresikan gagasan-gagasan mereka dan bereksperimen dengan bentuk dan gaya baru. Majalah ini tidak hanya memuat karya sastra, tetapi juga esai, kritik, dan diskusi budaya. Dengan demikian, Pujangga Baru menjadi forum intelektual yang aktif, menghubungkan para pemikir dan penulis dalam upaya mereka untuk membentuk identitas budaya yang kuat dan modern. Hingga hari ini, Pujangga Baru dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia. Warisannya terus hidup melalui karya-karya yang pernah dipublikasikan dan semangat pembaruan yang disusung oleh para pendirinya. Jadi, periode ini melihat lahirnya majalah Pujangga Baru, yang menjadi wadah bagi para pengarang muda untuk menulis dan berdiskusi tentang kebudayaan, bahasa, dan sastra. Terdapat juga polemik antara kaum muda dan tua yang tidak hanya berfokus pada bahasa, tetapi juga kebudayaan, pendidikan, pandangan hidup, dan kemasyarakatan. Karya sastra yang banyak ditulis pada periode ini termasuk puisi, drama, cerpen, dan roman yang beraliran romantik. Pengarang seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah berkontribusi pada perkembangan kesusastraan Indonesia dengan karyanya yang berfokus pada kebudayaan dan kebangsaan. Periode ini juga melihat lahirnya gerakan Pujangga Baru yang berfokus pada pengembangan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional.